ini adalah Dr. Amir National Park yang sudah sering diangkat itu mungkin sering menyaksikan di sini di beberapa jenis ya sebelum sambutan dari Bapak Sekretaris Utama dalam hal ini Bapak Ernadi Sudarmanto, waktu kami persilahkan. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarganya yang telah menunjukkan terangnya jalan Islam. Yang terhormat Bapak Deputi 3 BPKP, guru saya Pak Danang Kurnia. Yang terhormat Ustadz Dr. Amir Faisal Fat. Terima kasih berkenan hadir, Ustadz. Yang hormati para kepala biro, direktur, kepala pusat, inspektur, dan para kepala perwakilan serta segenap karyawan BPKP di seluruh Indonesia. Kita telah melewati separuh bulan Ramadan ini dengan puasa dan banyak beribadah untuk mencapai apa yang Allah janjikan, yaitu ketakwaan. Dan hari ini dengan berbagai keterbatasan, situasi, kedaruratan yaitu COVID-19, kita memperingati Nuzulul Quran. Sebuah peristiwa penting di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat Islam menjalankan misi mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, penting bagi kita untuk membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Untuk kita mengamalkan dalam setiap aktivitas hidup kita, termasuk aktivitas di lingkungan birokrasi kita. BPKP sebagai lembaga non-kementerian bergerak di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan memiliki peran yang penting dan strategis untuk menjaga agar proses pengelolaan keuangan dan pembangunan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kita telah berikhtiar dengan beragam ilmu, pengetahuan untuk menuntaskan tugas-tugas pengawasan kita. Terlebih saat ini, di Indonesia, sebagaimana juga di negara lain, sedang menghadapi situasi bencana nasional, kedaruratan kesehatan masyarakat karena COVID-19. Telah banyak sumber daya kita kerahkan untuk menanggulanginya. Sementara kita tidak mudah memprediksi kapan bencana ini akan berakhir. Melalui momentum ini, kita sebagai masyarakat yang beragama sangat tepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Melalui pengajian ini kita akan mengingat dan memahami hasanah ilmu dalam Al-Qur'an dengan harapan
akan menguatkan kita dalam menjalankan misi pengawasan sebagai bagian dari konsep ibadah yang menyeluruh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama pimpinan dan warga BPKP kepada Ustadz Dr. Amir Faisal Fat, Master of Art, yang telah berkenan meluangkan waktunya menjadi narasumber pada pengajian ini. Dan kepada seluruh insan BPKP yang berkenan hadir dan bergabung dalam pengajian ini, saya harapkan dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Semoga di separuh hari-hari Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah kita agar berakhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Utama Pak Hernadi Suramanto telah berkenan mengawali acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu acara inti. Kita akan belajar dari Ustadz kita, Dr. Amir Faisal Fat. Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya akan sampaikan sedikit tentang beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Amir Faisal Fat, MA. Kemudian berasal dari Sumeneb. Sumeneb itu Madura ya. Jadi Pak Abul, mungkin ini satu daerah dengan Pak Abul. Mungkin Pak Abul sudah pernah bertemu dengan beliau. Dikenal sebagai seorang dai, mengisi beberapa acara di televisi, terutama di acara Hafiz Indonesia. Beliau adalah pendiri Yayasan Fat Qurani Center dan lembaga Darut Tafsir Fat Institute. Baik, karena waktu kita tidak banyak, kepada Dr. Amir Faisal Fat kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya kepada kami dalam waktu 40 menit ke depan. Kepada Dr. Amir Faisal Fat kami persilakan. Sebagai narasumber Damai Indonesiaku di TV One, juga sebagai narasumber Cahaya Hati Indonesia di iNews, dan sehari-hari saya ngajar di Sekolah Tinggi Al-Hikmah Jakarta sebagai dosen di bidang tafsir Al-Quran, sekaligus sebagai Puket 1 di Sekolah Tinggi. Juga saya sedang mengasuh pondok pesantren Fat Darut Tafsir, Fat Institute di Kampung Sukawangi, Sukamakmur, Bogor, dan mereka adalah anak yatim, anak duafa, mereka para penghafal Quran, mereka gratis, dan mereka semua insya Allah siap menjadi para pembimbing Al-Quran dalam ilmu tafsir, dalam ilmu fiqih, ilmu syariah, dan insya Allah mereka menjadi pembimbing umat yang menyatukan hati bangsa ini sehingga semua kita bisa hidup damai, hidup tentram, hidup bahagia dalam satu negeri yang berkah ini, negeri yang kita cintai ini, negeri yang subur ini. Di dunia tidak ada negeri yang secantik negeri kita. Tidak ada negeri yang lebih kaya daripada negeri kita. Makanya negeri kita ini karunia luar biasa. Dan insya Allah mudah-mudahan pesantren yang saya asuh ini berkah dan mendapatkan dukungan dari semua teman-teman. Mungkin ada yang mau berzakat, berinfak untuk atau berwakaf membangun pesantren karena ini baru mulai. Silahkan teman-teman semua, mudah-mudahan Allah berkahi semua rezekinya insya Allah. Mari kita mulai sekarang ceramah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya di BPKP termasuk Ustadz yang tertua ya, karena saya masih rutin dulu ya mengisi di BPKP dan sampai sekarang masih menyempatkan diri saya mengisi khutbah Jumat di Masjid BPKP Jakarta. Dan jadi BPKP ini sejak BPKP masih di Sarinah sana dekat Kota Tua sampai ke Pramuka, saya juga masih terus bersama teman-teman yang rajin belajar, rajin ngaji. Masya Allah, saya bahagia sekali Allah perkenalkan dengan sahabat-sahabat yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makanya saya merasa bertemu keluarga dalam kesempatan ini, sekalipun hanya melalui online. Dan saya sangat mencintai semua sahabat di sini, dari tingkat pimpinan semua sampai ke seluruh perwakilan-perwakilan. Mudah-mudahan hati kita selalu bersama-sama di dunia sebagai hamba Allah, dan juga kita bersama-sama di akhirat sebagai ahli surganya. Bersama keluarga kita, bersama sahabat kita, bersama teman-teman kita seperjuangan di BPKP, menjaga kekayaan negara kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak lupa mengucapkan ucapan terima kasih dan salam hormat kepada Bapak Deputi, kepada Kepala Biro, kepada Bapak Direktur, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Perwakilan, semua yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa selalu terus menyambung silaturahim, karena hanya dengan silaturahim kita bisa saling berbagi, saling sharing, saling melengkapi. Karena memang tabiat manusia ini bukan tabiat yang sempurna. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia memang diciptakan harus bersinergi, saling melengkapi. Ada kiai yang ngajar di pesantren seperti saya, ada umat yang memikirkan kiainya, memikirkan pesantrennya, sehingga pahalanya sama. Begitulah kita memang bersinergi. Ada yang kaya, ada yang miskin, maka yang miskin ditanggung oleh yang kaya. Apalagi sekarang kita berada di penghujung bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sedang bersiap-siap untuk beriktikaf. Sekalipun iktikaf itu di rumah kita. Kalau dalam kondisi normal, kita beriktikaf di masjid. Sekarang masjidnya dipindah oleh Allah ke rumah, sehingga kita tidak perlu keluar untuk sholat berjemaah ke masjid. Kita tetap di rumah karena suasana PSBB, ya, social distancing. Dan ini tidak salah. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan, hadzal waba azabun yab'asuhullah lima yasha. Wabah ini adalah merupakan azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah sukai. Wa rahmatun lil mu'minin. Tetapi bagi orang beriman, ini adalah rahmat. Bagi orang beriman, kata Nabi. Fayamkus fi baitihi, karena dengan rahmat ini, dia diam di rumahnya, tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Fayamkus fi baitihi. Dia tidak kemana-mana, diam di rumahnya. Muhtasiban, memperbanyak ibadah kepada Allah di rumah. Salat tarawih di rumah, kemudian juga salat berjemaah di rumah. Jadi masjid dipindahkan semua. Bahkan salat Jumat pun itu diganti dengan salat zuhur di rumah. Jadi luar biasa. Kita tidak perlu keluar lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi ini. Maka nanti ini kita tinggal 2 atau 3 hari lagi. Kita akan masuk suasana itikaf 10 hari. Udah, niatkan aja itikaf di rumah kita. Semua, Masya Allah, indah sekali bersama keluarga, bersama anak. Ya, kalau hari-hari sebelumnya, dalam suasana biasa, ya masih boleh
hubungan suami istri. Tapi kalau sudah masuk suasana itikaf di rumah, jangan ya, gitu. Kecuali yang terlanjur ini nggak bisa balik ke rumah karena terhalang COVID ya. Mungkin ada bapak-bapak yang di Jakarta nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik ya, nggak bisa ketemu mungkin keluarga di kampung atau di mana, nggak bisa ketemu. Insya Allah sabar Pak, sabar insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita segera keluar dari wabah ini dan kita kembali normal. Jadi kita itikaf aja di rumah. Pahalanya sama insya Allah karena kita sudah terbiasa melakukan itikaf seperti ini. Masjid di rumah, bersama keluarga, dan makanan sudah tersedia di rumah, juga kita sholat tarawih di rumah, dan bahkan kita juga bisa kita beritikaf di rumah selama 10 hari, dan bahkan sholat id di rumah kita boleh. Kenapa? Karena kalau sholat Jumat ada penggantinya, yaitu sholat duhur. Tetapi sholat id tidak ada penggantinya. Makanya semua ulama fikih, semua mazhab bersepakat, man fatathu sholatul idain falyusalli munfaridan aw jama'atan. Orang yang tidak kebagian sholat berjemaah, sholat id di masjid, maka cukup dia sholat sendirian atau dia ngajak temannya berjemaah di tempatnya masing-masing. Khutbahnya gimana Pak Ustadz? Ya khutbah itu kan hanya formalitas. Jadi dia berdiri sebentar, ngasih pesan, bertakwalah kepada Allah, ikuti Allah, taati Allah, ayo kita jangan mengeluh, sabar, gitu aja, sudah. 5 menit sudah cukup, selesai. Satu kali saja. Salat id atau khutbah id beda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat harus 2 kali, tapi kalau khutbah id enggak. Boleh sekali, boleh 2 kali. Jadi seperti itu. Dan itu hukumnya sunnah muakkadah, dan kita semua telah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah di rumah. Bahkan kata Nabi, siapa yang sabar di rumahnya dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih dalam Sahih Muslim, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, maka dia falahu ajru syahid wa illam yamut. Pahalanya, pahala ibadah yang dia kerjakan di rumah itu, selama dia di rumah melakukan social distancing, dia self isolation, isolasi mandiri di rumah, dia tidak berkerumun. Kenapa Pak Ustadz? Sebab wabah ini seperti api, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-waba'u kannar. Wabah ini seperti api. Wa quduha annas. Bahan bakarnya manusia. Jadi bahan bakarnya adalah manusia, kata Umar. Makanya manusia jangan berkerumun. Jangan berkerumun. Kenapa Pak Ustadz kalau ke masjid kok nggak boleh? Kalau ke mall boleh? Loh, kalau ke mall itu hubungannya dengan mubahat yang tidak ada hubungan dengan kewajiban. Kalau ke masjid, kita wajib ke masjid. Makanya ada hukum penjelasannya, jangan ke masjid berkerumun. Kalau ke masjid yang hukumnya wajib saja tidak boleh, apalagi ke mall, apalagi ke tempat-tempat hiburan, apalagi ke tempat-tempat maksiat. Ke masjid aja nggak boleh untuk berkerumun. Nah itu maksudnya. Jadi ada yang salah paham. Kenapa kok ke masjid aja dilarang, ke mall dilarang? Jadi pemahamannya itu namanya mafhum muwafaqah dalam ilmu usul fikih. Jadi kalau ke masjid aja dilarang hukumnya wajib, apalagi ke mall. Begitu maksudnya. Jadi kita ini pemahamannya harus begitu. Nah kadang-kadang ada yang ngeyel terus akhirnya cari alasan, ke mall nggak dilarang, berarti aku masa ke masjid. Kemarin ada satu masjid terpapar pas sholat Jumat, ada 25 orang terkena karena berkerumun di situ. Jadi ingat, ini seperti api. Api kalau ketemu bensin langsung nyambar, sama. Jadi ini wabah, kalau ketemu orang banyak langsung dia menyebar. Nah gitu. Makanya Nabi mengajarkan suatu cara diam di rumah saja. Diam di rumah saja. Stay at home. Masya Allah. Alhamdulillah kita diberkahi Allah. Sekalipun kita di rumah, kita tetap berkomunikasi di antara kita sehingga kita benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema kita kali ini adalah ini karena bapak-bapak ini semua ya, ini adalah para pengelola atau para pengawas keuangan negara, dan ini adalah wilayah yang sangat sensitif dan sangat berat ya. Kalau
iman nggak kuat, itu bisa-bisa jatuh dalam tumpukan harta haram, godaan, maksiat dan sebagainya. Makanya ini penting sekali kita hari ini, pas ini kita berbicara tentang nuzul Quran sebagai panduan hidup kita dan bagaimana kita mentalaki atau belajar dari Al-Quran untuk meningkatkan fungsi pengawasan dalam pekerjaan kita sebagai para pengawas keuangan negara. BPKP. Ya, semoga Allah berkahi, Bapak Ibu Rahimahullah. Nah, saudara-saudara Rahimahullah, pertama kita berbicara tentang masalah nuzul. Nuzulul Quran. Nuzul itu apa artinya? Turun. Turun itu dari atas ke bawah. Maksudnya dari langit ke bumi. Itu turun. Jadi bumi ini butuh langit untuk bisa berfungsi. Tidak bisa bumi ini melepaskan diri dari langit. Tidak bisa. Nah, di bumi ada manusia. Ada makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia sebagai pengelola bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka manusia ini tidak bisa seenak nafsunya. Maka manusia harus mengendalikan nafsu. Karenanya salah satu rukun Islam ada namanya ibadah mengendalikan nafsu. Inilah puasa. Kita sedang puasa. Dan kita berhasil kendalikan nafsu. Bahkan kita selama puasa, yang kita kendalikan itu bukan hanya yang haram. Yang halal kita kendalikan. Makan halal, minum halal, hubungan suami istri halal. Kita kendalikan. Dari fajar sampai maghrib. Mengapa kok begitu? Sebab kalau kita berhasil mengendalikan diri dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk melakukan yang haram. Yang halal saja aku bisa kendalikan, apalagi yang haram. Begitu alasannya. Dan inilah takwa. Takwa artinya bahwa kita berusaha mengendalikan nafsu kita dari yang halal sehingga kita semakin jauh dari yang haram. Inilah takwa. Makanya Allah hubungkan antara puasa dengan takwa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi takwa, puasa. Maka ketika seseorang berpuasa, dia lebih mudah untuk bertakwa. Dia akan semakin bertakwa. Nah, ketika bertakwa, maka semua jadi aman. Mengapa? Karena ketika seorang bertakwa, dia pertama, dia akan berusaha menjaga dirinya dari yang haram. Harta ini haram, dia tidak mengambil. Sekalipun banyak menggiurkan, haram, nggak mau ngambil. Korupsi haram, dia tidak mau korupsi. Ngapain? Capek-capek kerja. Kalau ujungnya masuk neraka. Karena sedikit saja korupsi itu, harta haram, itu sudah hubungannya dengan neraka. Wailun lil mutaffifin. إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Masuk neraka kata Allah. Orang yang mengambil harta haram sekalipun sedikit. Mutaffif itu adalah koruptor. Mutaffif, koruptor. Mencuri sedikit saja.
ada yang koruptor timbangan di pasar, dia mencuri sekian on saja. Neraka, kata Allah. Ada yang koruptor kwitansi, dia mengubah harga untuk supaya masuk diri sendiri. Neraka, kata Allah. Langsung neraka. Jadi wailul lil mutaffifin. Nah, ini Allah hubungkan dengan apa? Dengan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan apa? Barakallahu. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Masa sih mereka, aku kan pasti menghisap, kata Allah. Aku pasti akan memanggil semua manusia itu. Dan aku akan mempertanyakan selama dia hidup, dari mana harta kau dapat? Untuk apa kau gunakan? Semua ini akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hisapnya Allah itu menunggu akhirat cukup lama, butuh iman gitu. Jadi kadang-kadang ada orang kewalahan. Awalnya masih belum tergoda. Tapi lama-kelamaan pengawasan atau hisapnya Allah masih menunggu akhirat gitu. Tapi kalau imannya kuat, bertahan dia. Enggak apa-apa, aku dapat sedikit, yang penting halal. Tu'addi syukruh, kata Nabi. Sedikit. Kau bersyukur, khairum mimma kasura wa alham. Lebih baik daripada yang banyak, tapi itu haram, membuat kamu lalai, dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran itu hadir, turun dari langit itu, untuk jadi panduan kita, supaya kita dirasa dikontrol oleh Allah. Namanya muraqabatullah. Jadi Al-Quran menghadirkan pesan-pesan adalah iman. Jadi kalau ada sinyal iman, masuk pesan. Tapi kalau sinyalnya disconnect, udah pesan nggak masuk. Makanya yang Allah panggil dalam Al-Quran itu adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutib. Jadi orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Mengapa? Karena kalau nggak punya sinyal iman, nggak masuk untuk pesan Al-Quran. Karena itu pesan-pesan Allah semua untuk manusia yang punya akal sehat, artinya yang masih dia mau beriman. Terus orang beriman yang sudah komitmen mentaati Allah dipanggil oleh Allah, diajak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara ibadah itu puasa. Mengapa? Karena puasa ini termasuk ibadah yang paling rahasia. Karena tidak ada yang tahu bahwa kita puasa. Kalau sholat kelihatan, kita sholat. Berzakat kelihatan, kita bayar zakat. Pergi haji, kita kelihatan bahwa kita pergi haji. Tapi kita berpuasa, nggak kelihatan. Kita duduk berdampingan sama teman kita. Kita nggak tahu bahwa dia berpuasa atau tidak. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibnu Adam lahu. Semua amal ibadah yang dikerjakan anak Adam miliknya. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, itu milikku. Wa ana ajzi bihi. Aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Yasumuh li. Dia taruh syahwatahu li. Dia meninggalkan syahwatnya untuk aku. Masya Allah. Syahwat yang halal. Perhatikan, sama istrinya halal. Syahwat makan halal. Syahwat minum halal. Ditinggalkan karena aku, kata Allah. Apalagi syahwat yang haram.
Yang halal saja ditinggalkan. Jadi benar-benar merasa untuk itu. Jadi Quran turun itu untuk melahirkan jiwa dalam diri kita ini, jiwa merasa dikontrol oleh Allah. Karena gini, misalnya, betapa capeknya sebuah lembaga pengawasan keuangan, kalau yang kita awasi, para maling, kita manusia terbatas, Pak. Gunakan CCTV, gunakan segala cara, sistem. Kalau mau berbohong, pasti berbohong. Mau menipu, pasti menipu. Manusia. Jadi, supaya pekerjaan kita agak ringan, nanti ini, atau sekarang aja mulai, ya nanti, kita mulai sekarang, bergerak, bagaimana kita sering-sering mengadakan pengajian seperti ini, nanti ya, langsung di bawah koordinasi BPKP. Seluruh lembaga negara itu diadakan pengajian dikontrol oleh Allah. Dahsyat, aman, udah. Jadi kita tinggal mengawasi aja secara administratif. Tapi puncaknya itu memang harus ada dalam setiap dia merasa dikontrol oleh Allah. Karena kalau kita yang mengawasi, nggak sanggup. Berat. Sebab kita terbatas. Kemampuan kita terbatas. Dan untuk dideteksinya itu juga rumit. Bisa dihilangkan data, bisa berkelit, dan sebagainya. Tapi kalau ada iman dalam diri masing-masing, bahwa dia merasa dikontrol oleh Allah, dan Allah telah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk. Allah tidak pernah tidur. Silahkan menipu Allah, silahkan. Kalau tertanam jiwanya ini, dalam jiwanya tertanam makna ini, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Maha melihat, nggak pernah ngantuk sekalipun. Kalau kita ini para petugas kita ini sering ngantuk, sering tidur. Kalau mereka mau menipu, nggak bisa mereka terus. Jadi di samping ikhtiar kita secara sistematis untuk melakukan pengawasan secara kondusif, kita lakukan penanaman iman. Merasa dikontrol oleh Allah. Muraqabatullah. Bahwa Allah tidak pernah ngantuk atau tidur. Silahkan Anda tipu kami, para pengawas keuangan ini, tapi Allah tidak akan pernah ditipu. Silahkan Anda nanti berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Di yaumin azim, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Inilah hari yang agung. Setiap orang akan menghadap Allah dan Allah akan menghisapnya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina iyabahum inna alaina hisabahum. Kalian pasti kembali kepadaku, kata Allah. Dan aku pasti akan menghisap kalian. Saudara Allah. Ini fungsi Quran. Makanya kita bangga dengan Quran. Kita bangga beriman kepada Al-Quran. Karena dengan cara ini, kita menjadi ringan tugas kita. Kalau tanpa ini, berat tugas kita. Silahkan kita melakukan sip-sipan 24 jam. Untuk mengontrol, mengawasi. Silahkan. Gak akan sanggup. Karena yang namanya maling itu sulit untuk dikontrol. Karena dia bisa
melakukan berbagai macam cara. Mungkin ada yang ketangkap, itu hanya 1-2 saja. Tapi di tempat lain atau di sisi lain, dalam kesempatan yang lain juga, banyak yang itu masih keselip, masih lewat gitu, dan belum ketemu gitu. Nah, insya Allah dengan kajian kali ini dan seperti ini menjadi solusi bagi kita semua untuk menjaga keberkahan negeri kita. Jadi Allah telah memuliakan kita dengan sebuah negeri yang paling cantik di dunia dan paling indah, pun juga alamnya paling nyaman. Ya, tadi malam saya live dengan salah seorang atau dengan komunitas di Rotterdam, Belanda. Dia cerita bahwa kami sekarang berpuasa 18 jam. Perhatikan. Jadi di sana ada musim dingin, musim panas, gitu. Jadi nggak normal. Kondisi itu nggak normal. Kita alhamdulillah sepanjang tahun normal gitu. Yang mereka juga aneh gitu. Ini makhluk apa gitu. Dan di Surabaya kemarin ditemukan bahwa ada COVID-19 versi Eropa, terus ada COVID-19 versi Asia. Beda lagi. Masing-masing berbeda itu. Karakternya berbeda. Jadi ini benar-benar hanya Allah, kata dia. Kata dia nih, hanya Allah yang tahu. Sekarang Allah akan memberikan pelajaran kepada manusia yang sombong, yang selama ini merasa diri superpower, merasa ingin berkuasa di muka bumi dengan kekuatan teknologinya. Lalu dia menyiapkan senjata nuklir yang paling canggih untuk melawan dan menghanguskan setiap musuh yang datang kepada mereka. Ternyata yang Allah datangkan bukan makhluk kasar. Allah datangkan makhluk kecil, ya. Makhluk kecil nggak kelihatan. Kebingungan tuh. Senjata canggih itu mau dipakai untuk apa? Sudah bingung mereka. Nah, ya, lagu superpower. Kemana? Mau kemana? Mau ngapain? Nggak ada. Nggak bisa. Ini kata si dokter ini. Ini benar-benar kita harus kembali kepada Allah. Kita hanya sujud kepada Allah. Dan kita hanya minta ampun kepada Allah. Kita nangis kepada Allah. Ini mirip dengan buku yang ditulis oleh salah seorang ulama. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau pernah mengalami wabah seperti ini. Dan anak beliau termasuk kena wabah ini dan meninggal dunia. Anak beliau. Akhirnya Imam Ibnu Hajar ini yang mensyarah Sahih Bukhari, dia menulis buku tentang Badrul Ma'un fi Fadli Ta'un. Bagaimana kita memahami makhluk wabah ini, kata Ibnu Hajar. Dia sebutkan isinya apa? Pokoknya ketika ada wabah seperti ini, kita nggak akan pernah tahu, kata dia. Dan kita hanya nangis, sujud, minta ampun, sudah kembali kepada Allah. Karena kematian mengintai di depan kita. Nggak tahu sampai kapan usia kita ini. Kita ditunggu nih di depan kita. Kita nggak tahu mungkin kena atau gimana. Kita nggak tahu. Nah, makanya kita terus waspada, terus hati-hati, minta ampun kepada Allah, perbanyak ibadah siang malam. Karena ini nggak kelihatan. Begitu, saudara-saudara. Dan Bapak Ibu, nih, mohon saya ingin cerita. Dokter ini mengatakan tadi malam, para ahli di dunia, mereka mengatakan, kita tidak tahu sampai kapan wabah ini. Bahkan yang mengerikan, saya dengar tadi malam, ini kemungkinan, kata dia, bisa jadi sampai 1-2 tahun nggak selesai. Dan bahkan mungkin 3 tahun terus menerus. Ini yang mengerikan, saudara-saudara. Makanya, jadi kita ini memang sekarang ini saatnya kita benar-benar dalam kondisi kembali kepada Allah, merasa diawasi Allah, dan merasa dikontrol oleh Allah. Ayo kita tinggalkan yang namanya harta haram. Jangan sudah. Ayo saatnya kita mengabdi untuk negeri. Sekarang saatnya kita bersungguh-sungguh menyelamatkan bangsa ini dengan kemampuan kita. Ayo kita bikin gerakan apa? Satu
bantu satu. Ayo, pastikan bahwa di samping rumah kita tidak ada yang kelaparan. Satu bantu satu. Secara jumlah, insya Allah, orang yang mampu di negeri kita ini masih banyak jumlahnya, yang punya kelebihan. Jadi kita adakan gerakan satu bantu satu. Nah, termasuk kita, saudara-saudara, berusaha membantu negeri ini. Jangan sampai negeri ini terus menerus dilanda korupsi, dilanda kebohongan-kebohongan dalam pengelolaan keuangan. Jangan. Ayo kita saatnya negeri yang kaya ini kita jaga, jangan sampai sikap-sikap kita ini mengundang murka Allah. Sebab dalam sejarah tentang masa lalu dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa turunnya adab Allah terhadap sebuah negeri ini rata-rata karena dosa-dosa yang mereka perbuat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi terjadi karena ulah manusia sendiri. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad wa samud alladhina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Kata Allah, kaum Ad aku hancurkan sekalipun mereka telah berhasil membangun rumah-rumah tinggi menjulang, membangun infrastruktur yang canggih, aku hancurkan, kata Allah. Kaum Samud aku hancurkan sekalipun mereka berhasil membangun rumah-rumah dengan menggali batu gunung yang cadas menjadi istana, aku hancurkan. Kaum Fir'aun aku hancurkan, kata Allah. Sekalipun Fir'aun berhasil membangun piramid-piramid yang megah. Semua itu gak penting, kata Allah, kalau mereka melawan aku. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka berbuat menyimpang negeri itu. Mereka tidak mau ikut aturan. Mereka tetap makan harta haram, nggak takut. Berbuat maksiat, nggak takut. Alladzina taghaw fil bilad. Taghaw artinya berbuat dosa, maksiat, menyimpang, harta haram, semua berkumpul di situ. Apa kata Allah? Di sebuah negeri, ketika negeri itu sudah terlalu banyak harta haram, pasti kata Allah, di negeri itu akan banyak kerusakan. Fa'aksaru fihal fasad. Negeri itu akan banyak kerusakan. Akan mudah orang berbohong. Akan mudah orang menipu. Akan mudah orang berbuat zalim. Fa'aksaru fihal fasad. Lalu apa? Ini yang mengerikan, saudaraku. Ketika sebuah negeri terlalu banyak kerusakan, fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Pasti negeri itu akan azab, kata Allah. Akan aku azab, kata Allah. Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Inna rabbaka labil mirsad. Jangan dikira setiap saat aku mengawasi kamu. Aku mengawasi kamu satu persatu. Mirsad. Mirsad, barakallah, bahasa Arabnya itu ar-rasad, seperti CCTV. Jadi mirsad ini seperti CCTV, radar itu mirsad namanya. Jadi kata Allah, inna rabbaka labil mirsad. Aku mengawasi kamu. Jangan disangka aku diam. Setiap kebejatan, setiap keburukan, setiap harta haram yang kalian dapatkan, itu semua ada pengawasan aku. Saudara-saudara. Nah, ini berkaitan dengan yang kita bahas kali ini. Betapa turunnya Al-Quran. Ini merupakan solusi bagi kita semua. Makanya suasana COVID ini semua. Kalau dulu yang turun itu Quran. Jadi jika ada sesuatu
Allah turunkan Quran memberikan peringatan. Sekarang Quran sudah selesai. Quran di tangan kita sudah. Tapi banyak orang tidak mau ikut Quran. Akhirnya apa? Ya, Allah turunkan lain lagi. Apa itu? Wabah. Sudah. Allah turunkan wabah ini. Untuk apa? Menjadi peringatan. Supaya kita sadar nih. Kembali kepada Allah. Berdoa. Mendekati Allah. Mohon ampun kepada Allah. Sudah. Ayo kita sadar semua sekarang. Barakallah. Dan insya Allah kerja kita ini kerja mulia. Kerja mengawasi keuangan negara ini kerja paling mulia. Dan ketika negeri ini benar-benar sudah bersih dari korupsi dengan fungsi pengawasan yang Bapak Ibu kerjakan, insya Allah semua pahala kebaikan ini menjadi amal jariah kita semua. Karena apa? Ketika sebuah negeri bersih dari harta haram, Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Seperti apa Ustaz turun rahmat? Begini, barakallah. Coba Bapak Ibu naik bus dari Mekah ke Madinah. Sepanjang jalan Bapak Ibu jangan tidur. Lemparkan pandangan sejauh mata memandang. Bapak Ibu akan berkata, sepanjang jalan tidak ada kehidupan. Gersam semua, nggak ada pohon sama sekali. Jadi kita berkata, dari mana mereka hidup? Itu. Tapi Bapak Ibu, kenapa kok bisa hidup mereka? Padahal nggak ada pohon yang hidup, nggak ada pohon yang tumbuh di situ. Kenapa kok bisa hidup? Itu namanya keberkahan. Jadi Allah bisa Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup bisa menghidupkan makhluknya, hambanya dengan caranya sendiri. Sekalipun di tengah padang pasir yang gersang. Nah, sebaliknya, kita hidup di negeri yang subur. Kekayaan luar biasa melimpah. Nah, apalagi melimpah, apalagi subur. Lebih mudah kita untuk mendapatkannya. Syaratnya gimana? Jaga keberkahan. Caranya gimana? Ayo kita semua merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti ini kita menjaga kekayaan negara, termasuk kekayaan keuangan negara. Jangan sampai ada penyelewengan. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar terjaga? Pertama, Al-Quran mengajarkan bahwa yang bersama kita ini ada dua malaikat. Malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat tidak sekecil apapun yang kita kerjakan kecuali dicatat. Yang kita ucapkan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Saksi. Di hari kiamat nanti Raqib Atid bersaksi. Setiap orang ada malaikatnya khusus dan dia bersaksi. Makanya salah satu rukun iman para malaikat. Yang kedua, barakallahu, tangan, kaki bersaksi, mulut Allah tutup. Di hari kiamat nanti mulut ditutup dan tangan bersaksi, kaki bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan berbicara, kaki bersaksi. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita catat? Ya, ini semua adalah bukti bahwa kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang kita lakukan, itu semua ada catatannya. Yang ketiga, bumi ini tempat kita berpijak. Barakallah. Ini bersaksi. Jangan dikira bumi ini benda mati. Tidak. Ada chip-chip rekaman yang sudah Allah pasang dan nanti akan berbicara bumi itu. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nanti bumi akan bersaksi, kata Nabi, kata Allah, dan Nabi menjelaskan. Qalatil ard, bumi berkata,
fa'ala fulan yauma kada wa kada fi saati kada wa kada. Ya Allah, si fulan ini telah melakukan ini itu di atas punggungku jam sekian. Makanya ini semua ada persaksiannya. Subhanallah. Betapa ini merupakan bagian terpisahkan dari kehidupan kita semua. Nah, kulit yang kita punya ini bersaksi. Bayangkan coba, kalau iman seperti ini tertanam jiwa, kita tidak akan pernah melakukan penyelewangan. Inilah fungsi hizbah dalam Islam, dalam Al-Quran. Betapa semua yakin akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu Allah dan akan berkata semua yang melekat dalam tubuh kita. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata pada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau berbicara? Kenapa kau bersaksi? Kulit berbicara, aku diperintahkan Allah berbicara. Aku tidak bisa menghindar. Inilah Bapak Ibu Rahimahullah, betapa tugas kita sangat mulia. Melakukan fungsi pengawasan kekayaan negara. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi keikhlasan oleh Allah dan dijaga oleh Allah kesehatannya, dijaga keberkahannya, rezekinya, dijaga dari ketergodaan terhadap fitnah dunia, dijaga oleh Allah sehingga kita benar-benar terus konsisten mentaati Allah, menjaga kekayaan ini yang Allah limpahkan sehingga nanti keberkahan negeri ini yang Allah hadiahkan kepada kita semua benar-benar menjadi karunia yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga nanti kita akan mendengar seperti yang dulu pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berulang kembali pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Petugas Baitul Mal keliling rumah ke rumah di seluruh belahan negeri, seperempat dunia, Jazirah Arabia, Afrika, Eropa, Asia Tengah, semua, Irak, Babilonia, Afghanistan, semua itu di bawah pimpinan Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz ketika itu. Apa yang terjadi? Semua mereka sejahtera. Sampai-sampai petugas Baitul Mal, petugas zakat, dia keliling rumah ke rumah di setiap provinsi, setiap kampung, datang ke rumah-rumah, membawa harta dari Baitul Mal, mengecek, ketok pintu, tok 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 tok. Ya, ada Pak. Ini kami petugas zakat. Apakah Anda butuh zakat? Mohon maaf Pak, kami sudah cukup. Semua rumah mengatakan kami sudah cukup. Sampai dia mengatakan, lau ji'tani bil amas laqabiltu. Seandainya Anda datang kemarin, aku terima zakatnya itu. Dan akhirnya petugas Baitul Mal kembali ke Baitul Mal, ke Madinah. Mereka tidak berkurang sedikit pun harta zakat yang mereka bawa. Begitulah ketika keberkahan turun. Dari mana? Fungsi pengawasan. Dari mana? Karena semua masing-masing. Dari Pak Fauki, Pak Kabiru SDM berkaitan dengan Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Fauki tentang apa tadi Mas? Coba ditayangin message-nya Mas. Positif. Fauki mungkin bisa ditanyakan langsung. Message-nya tadi nggak kelihatan, Mas. Bawah. Nah, ini. Ya, ada pertanyaan Ustadz dari Pak Fauki. Nanti mungkin bisa disampaikan ke kami tentang nomor rekening untuk pesantren Ustadz Amin. Nanti saya kasih ke panitia masjid ya. Baik Ustadz. Nanti akan kami teruskan. Kalau dari peserta yang lain, silakan kalau ada pertanyaan sebentar. Kayaknya ada yang angkat. Tapi gambarnya hilang. Pak Muhammad, Pak Masker Pak ya. Susah ya. Baik,
Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ini ya. Nah, yang lewat chat dari Kaltim. Ustaz mau tanya, jika sholat Id sendiri, perlukah pakai khutbah Id? Ya. Ya, Ustaz. Jika sholat sendiri, apakah perlu memakai khutbah? Ya, oke. Saya jawab. Tadi sudah saya jelaskan. Sholat sendiri boleh pakai khutbah, boleh tidak. Kalau dia sendirian nggak usah khutbah. Tapi kalau ada jamaahnya di belakangnya, misalnya 1, 2, 3 orang, silahkan hanya menyampaikan pesan singkat saja. Jadi semacam nasihat biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahmatullah, alhamdulillah kita sudah selesai puasa. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga amalia Ramadan. Tetap bertakwa ya. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Nggak usah pakai 2 khutbah, enggak. Karena itu khutbah Id biasa. Ya. Ini kalau memang belum ada pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaan dari panitia kemarin. Dia memasukkan ke Tor yang kasih ke saya. Tadi saya ya jadi nanti silahkan mungkin ada pertanyaan saya jawab lagi ya teman-teman semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Pak Ustadz, ini kajian Pak Ustadz ini kalau bisa menyinggung tentang masalah pengelolaan pembangunan serta pengawasan menurut Al-Qur'an. Jadi gini, Assalamualaikum. Pembangunan ada 2 macam. Pertama, pembangunan manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur. Nah, keduanya saling melengkapi. Tetapi kalau ditanya, mana lebih utama, tetap kita lebih utama pembangunan manusia. Karena Al-Quran diturunkan untuk manusia. Jadi, dari awal Al-Fatihah, kita menemukan Alhamdulillahirabbil alamin, manusia. Terus sepanjang Quran itu dari surah ke surah kita menemukan panggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Terus kita ketemu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, manusia lagi. Terakhir penutupnya qul a'udzu birabbin nas, annas manusia. Jadi Quran itu dari awal sampai akhir tentang manusia. Jadi kalau kita diberi rezeki oleh Allah sebagai sebuah negara, kita prioritas manusia. Manusianya ini selamatkan. Selamatkan pendidikannya, selamatkan kesehatannya, selamatkan kemanusiaannya, jangan sampai ada yang mati kelaparan. Karena nanti di hari kiamat pasti akan dihisab oleh Allah. Para pejabatnya semua itu nanti akan dihisab nyawa satu persatu. Kenapa ini meninggal? Kenapa ini sakit? Apa sebabnya? Semua itu ada hubungannya dengan akhirat nanti. Makanya pengelolaan ini, pembangunan dan pengawasan ini sekitar ini. Benarkah kekayaan negara ini telah terdistribusikan secara benar sehingga tidak ada unsur manusia yang mereka mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, mengalami keperihan. Sebab begini Pak, bayangkan coba, kalau yang menderita itu kita sendiri, dicuekin oleh negara misalnya, yang menderita kita sendiri, kita kelaparan sendiri misalnya, kelaparan kita sendiri, dan negara tidak membantu misalnya, negara tidak membantu. Nah ini dia, makanya pengelolaan kekayaan negara ini sebetulnya digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyatnya, manusianya. Nah setelah itu kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dan sebagainya itu bertahap saja sesuai dengan kemampuan yang ada. Nah itulah kalau ditanya tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengajarkan pengelolaan itu. Kemudian yang kedua, bagaimana Islam mengatur pengelolaan keuangan. Nah, Islam mengatur pengelolaan keuangan dengan cara begini. Dibagi 3. Pertama, kebutuhan pokok. Kedua, kebutuhan emergensi. Ketiga, kebutuhan masa depan. Ini cara Islam mengatur. Jadi, ini cerita Nabi Yusuf AS.
Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menyelamatkan ekonomi negara Mesir ketika itu. Maka ternyata Nabi Yusuf melakukan 3 hal ini. Pertama, mengalokasikan kekayaan negara itu untuk kebutuhan pokok. Jangan sampai kebutuhan pokok ini ada yang kurang, disempurnakan. Nah, setelah aman, misalnya per 5 tahun butuh sekian triliun misalnya, maka disediakan itu sudah dibikin aman, semua instansi, maka itu sudah dipastikan sudah ada. Nah, setelah itu ada alokasi kedua, kebutuhan emergensi. Misalnya nih, tiba-tiba ada bencana COVID-19. Jadi ini banyak sekali saudara kita yang sekarang ini kelaparan. Yang pekerja harian, ojek online, ini semua mereka sudah kebingungan sekarang. Dan saya sebagai ustadz nih Pak, Bu, saya melihat langsung, ketemu langsung sama mereka. Mereka mengatakan, Pak Ustadz, kami ini begini menunggu di pinggir jalan, bukan jadi penumpang Pak Ustadz. Kenapa? Penumpang sudah nggak ada. Terus gimana? Kami menunggu nasi bungkus, ada orang ngasih untuk kami bawa pulang ke rumah. Biar anakku tidak menangis di depanku nanti. Jadi ada begitu. Bahkan ada yang sampai terpaksa Pak. Dia buka baju seragam taksinya. Sehingga dia minta mengemis terpaksa. Bahkan ada yang nelfon, Pak Ustadz, aku ingin jual televisi yang jadul punya saya. Aku ingin makan, Pak Ustadz. Aku ingin jual apa aja yang punya aku. Saya begitu, makanya harus ada cadangan, harus ada alokasi dari kekayaan negara itu, namanya kebutuhan emergensi. Yang ini kita tidak perkirakan tiba-tiba terjadi seperti ini. Terus yang terakhir adalah alokasi terakhir, yaitu kebutuhan masa depan. Ini simpanan. Sehingga nanti ini yang digunakan untuk apa? Untuk membangun negara ke depan. Sehingga negara ini benar-benar tertata serapi bagaimana pembangunan itu terjadi. Nah, ini pertanyaan kedua. Yang ketiga, bagaimana Pak Ustadz Islam mengatur tentang pengawasan. Jadi ini pertanyaan ini dari panitia yang dikirim ke saya supaya saya menyampaikan ini. Tadi saya menyampaikan ceramah secara umum. Nah, bagaimana Islam mengatur tentang pengawasan Pak Ustadz? Jadi begini, waalaikumsalam. Pertama, para pengawas ini adalah orang-orang yang dipilih karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi mereka adalah orang-orang yang siap jujur, siap komitmen, jujur, dan takut kepada Allah, merasa dikontrol oleh Allah, sehingga dia benar-benar melaksanakan tugas dengan benar. Dan tidak mau disogok, tidak mau mengkorupsi dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Nabi mengajarkan agar semua database lengkap. Sebab orang yang mudah ditipu atau pengawas yang mudah ditipu karena dia tidak punya database. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, Nabi tahu jumlah siapa yang hijrah ke Madinah, dan Nabi tahu jumlah orang Islam, siapa yang menjadi Ansor, dan Nabi tahu siapa yang kaya, siapa yang miskin. Lengkap Nabi, database-nya lengkap. Sehingga tidak ada penyelewengan dan sebagainya. Jadi ini database. Terus yang ketiga adalah bahwa lakukan selalu evaluasi. Karena dalam Islam, setiap pekerjaan tanpa evaluasi, dia tidak akan pernah berfungsi secara sistematis. Evaluasi semakin ketat, evaluasi semakin terjaga dan terlaksana sebuah pengawasan. Sebuah fungsi pengawasan terjaga, terlaksana karena adanya ketatnya evaluasi. Ada evaluasi harian, evaluasi pekanan, bulanan, dan tahunan. Itu semua harus terjadi. Jadi 3 ini. Jadi yang pertama faktor manusianya harus punya rasa dikontrol oleh Allah, ya, takwa. Yang kedua faktor sistem, database. Terus yang ketiga adalah evaluasi. Kemudian yang terakhir, bagaimana proses konsep hizbah dan sistem pengawasan di Indonesia. Ya, di Indonesia, alhamdulillah kita di sini rata-rata orang Islam dan di sini adalah rata-rata orang beriman, sholat. Insya Allah tinggal kita adakan pengajian seperti ini, terus sering diulang-ulang nasihat-nasihat untuk memperbaiki, karena hizbah maksudnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita adalah
mencegah setiap kemungkaran sekecil apapun. Jangan dibiarkan sebuah kesalahan kecil sampai membesar. Saya teringat sebuah cerita dulu waktu masih di pondok, saudara Allah, yaitu ada cerita tahu jumlah orang Islam siapa yang jadi ada cerita bahwa ada sebuah perahu berangkat mengarungi lautan. Di tengah jalan ada seorang memberikan nasihat, Pak, aku melihat ada ulat di sebelah sana, Pak. Karena si nakoda mengatakan, kamu ini ngapain sih kok sibuk dengan ulat? Ulat kan masalah kecil tuh, nggak usah kamu pikirkan, biar aja ulat gitu. Nah, orang ini maksudnya khawatir ulat ini akan melubangi perahu ini gitu loh. Kata dia, karena ini ulat bahaya, Pak. Terus kata dia, jelas jangan sibuk begitu, nggak usah pikirkan tuh ulat. Nah, akhirnya apa? Hari demi hari diceritakan waladatid dudatu didanan katsirah. Ulat itu beranak pinak, akalat qalbal khasyabah, memakan kayu di bagian bawah. Dan akhirnya lubang bolong, masuk air secara bertahap, semakin besar lubang, dan masuk air, terus semakin banyak air masuk, dan akhirnya tenggelam perahu itu. Jadi, konsep hizbah yang terbaik adalah biasakan mencegah kemungkaran sekecil apapun. Dan jangan sampai terus memperbesar lubang. Sebab setiap kemungkaran itu pasti merusak. Kalau yang di bumi diam, langit akan turun tangan. Dengan caranya Allah SWT. Ini yang mengerikan. Kalau Allah turun tangan, ini mengerikan. Makanya hizbah harus berlangsung. Jangan sampai dibiarkan. Pasti di antara persahabatan kita, kebersamaan kita, ada orang baik pasti. Yang baik jangan diam. Karena kalau dia diam, maka dia akan juga terkena nanti azab Allah SWT. Seperti itu, saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panitia karena tadi sambil menunggu pertanyaan yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Semoga Allah berkati. Terima kasih Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Pusdiklat ya. Salah satunya dari Pusdiklat, dalam 10 hari terakhir Ramadan, amalan apa yang dilakukan di rumah ketika meniatkan untuk iktikaf tapi tepatnya di rumah, bukan di masjid? Ya, pertama, kok rumahnya nggak ada soalnya? Udah dibacain kok itu. Pak Ustadz di unmute dulu tuh, Pak. Udah kok, Pak. Enggak, belum, masih belum. Masih mute itu, Pak Ustadz. Sholat duhur di rumah sudah, pengganti sholat Jumat, sholat duhur. Kita tenang, pokoknya baca Quran setiap hari. Kalau bisa setiap hari hatam, Masya Allah. Karena kita baca Quran aja, nggak ada apa lagi. Itu yang paling baik ibadah. Nah, dengan cara ini insya Allah kita dapat pahala seperti kita beriktikaf. Insya Allah. Kenapa? Karena masjid ada 3. Ada Masjid Nabawi dulu, terus masjid kampung, dan masjid rumah. Jadi masjidnya perempuan itu masjid rumah namanya. Nah sekarang Allah kondisikan kita di masjid kaum ibu, di rumah itu. Jadi kita tetap di rumah, tidak kemana-mana dengan beriktikaf. Insya Allah dengan cara itu kita dapat pahala iktikaf. Terima kasih. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Ini agak panjang ini ya. Coba yang bawahnya Pak. Yang bawahnya ini. Nah ini dari Pak Altof. Pak Ustadz, apa ada hubungan antara turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar? Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah berfirman, Al-Quran aku turunkan di malam Lailatul Qadar.
Maksudnya penggalan dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang pertama kali turun ke Nabi Muhammad SAW. Dan ini turunnya pada tanggal 17 Ramadan menurut para perawi sejarah. Dan ini yang masyhur. Sekalipun ada pendapat-pendapat lain dan sebagainya, yang jelas ini yang masyhur yang kita sekarang selalu kita mengenangnya dan mengingatnya. Nah, seperti itu. Ada pendapat-pendapat lain dia turun pada tanggal 25 Ramadan, dia turun tanggal seperti itu semuanya perbedaan pendapat tentang masalah tanggal. Karena memang ini pencatatan sejarah saja seperti itu. Antara tanggal 17 Ramadan atau tanggal berapa itu semuanya hanya tanggalnya saja yang berbeda pendapat. Nah, berarti turunnya Al-Quran berhubungan dengan suatu malam. Turunnya di malam hari. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, dia ikut mulia semulia Al-Quran. Karena Al-Quran turun di malam itu, maka malam ini menjadi paling mulianya malam. Itulah malam Qadar. Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi paling mulianya bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Karena yang membawa Quran dari Allah, dari langit dunia ke Rasulullah, malaikat Jibril menjadi paling mulianya malaikat. Menjadi panglima para malaikat. Kemudian, karena yang dipilih menerima Quran Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjadi paling mulianya para nabi. Sayyidul Anbiya. Begitulah. Kita semua, kalau kita bersahabat dengan Quran, membaca Quran selalu, kita akan dimuliakan oleh Allah semulia Al-Quran. Itulah cara terbaik bagaimana cara kita memuliakan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dalam Islam semuanya ada waktunya. Duhur ada waktunya. Kita sekarang belum waktunya salat duhur ya. Nah, berarti belum boleh. Salat asar belum waktunya, enggak boleh. Salat maghrib apalagi. Salat isya apalagi, belum waktunya. Tapi baca Quran 24 jam boleh. Makanya selama Ramadan ini, apalagi selama itikaf nanti, Bapak Ibu Allah sudah baca Quran aja. Kalau bisa, ya setiap 3 hari hatam. Insya Allah berkah, insya Allah. Dikit sekali. Insya Allah. Dengan cara kita duduk, nggak ada pekerjaan apa-apa, nggak ada obrolan tentang ya dunia lah, WhatsApp, apa Facebook, sudah bye-bye. Kita pokoknya fokus zikir kepada Allah, insya Allah bisa hatam Quran. Dan di Ramadan, barakallahu, yang diutamakan membaca saja. Membaca Arabnya. Kalau ingin paham, jangan di Ramadan. Di luar Ramadan saja, kalau ingin paham. Karena di Ramadan ini ibadah membaca yang diutamakan. Dan usahakan hatam, silahkan berkali-kali. Semakin banyak, semakin berkali-kali, semakin baik. Karena itu Ramadan khusus untuk itu. Sebab ini yang diutamakan Nabi membaca. Para sahabat membaca. Para ulama membaca. Mentadaburi, memahami kandungannya, jangan di Ramadan. Nanti di luar. Jangan sibuk terjemahan di Ramadan. Sibuk membaca saja. Ngerti nggak ngerti, nggak apa-apa. Nanti di luar Ramadan kalau yang ngerti. Caranya gimana? Caranya setiap 10 ayat, baca terjemahannya, baca tafsirnya. 10 ayat, baca terjemahannya, tafsirnya. Sampai paham. Seperti itu cara kita menyikapi Al-Quran. Semua Allah berkahi. Baik, masih bisa lagi Ustaz? Sedikit lagi Ustaz? Ya, silahkan. Ada 2 pertanyaan sekaligus nih Ustaz. Yang satu, tadi kebetulan Ustaz menyinggung tentang memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Ini ada pertanyaan, Iqra. Ketika surat pertama yang turun itu adalah Iqra, perintah untuk membaca. Apakah itu juga berlaku untuk menghafal, Ustaz? Yang kedua, kalau iktikaf di rumah memang bisa, tapi bagaimana kalau statusnya harus bekerja di kantor, Ustaz? Kemudian, Ustaz. Ya, bagus sekali. Iqra, apakah bisa berarti menghafal? Ada sebuah hadis seringkali dipakai oleh ulama hadis sebagai dalil menghafal. Iqra warqi, fa inna akhiru manzilataka fil jannah inda akhir ayatin taqra'uha. Ulama hadis mengatakan yuqsadu biha. Jadi maksudnya adalah menghafal di sini.
Jadi ikra ihfaz maksudnya. Boleh jadi juga ikra bisa berarti menghafal. Makanya salah satu ibadah bersama Quran adalah ibadah menambah jumlah hafalan. Semakin banyak jumlah hafalan, semakin tinggi ranking di surga. Kata Nabi ini, ikra warqi. Maksudnya hafalkanlah dan naiklah tingkat di surga. Fa inna akhiru manzilataka fil jannah. Akhir tingkatmu di surga inda akhir ayatin taqra'uha au tahfaduha. Akhir ranking kamu di surga tergantung akhir ayat yang kamu hafal. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi ranking surganya. Yang hafal 30 juz langsung walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a safaratil kiramil bararah. Yang hafal Quran, mereka langsung rankingnya bersama para malaikat, para nabi yang mereka adalah orang-orang yang soleh dan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, iktikaf di rumah. Bagaimana dengan kantor? Minta izin ke kantor, ayo semua kerjaan dikerjain di rumah. Pakai Zoom. Rapat pakai Zoom. Gitu. Minta izin kantor. Ya sekali-kali Pak, iktikaf Pak, mumpung di rumah gitu. Berarti yang lain sebagian iktikaf di kos. Ya, jadi rapatnya pakai Zoom. Baik, demikian tadi beberapa pertanyaan yang berhasil kita capture dari pesan-pesan yang kita terima, yang disampaikan oleh seluruh peserta. Mungkin ada yang belum saya berikan dari teman-teman. Mohon silakan kalau mau menyampaikan secara langsung. Pak, tadi saya belum menjelaskan tentang iktikaf apa di rumah kalau ada kantor. Gini caranya, Pak. Bapak tetap berniat iktikaf. Terus ketika ternyata Bapak harus keluar kantor, tetap niat iktikaf itu di hatinya bahwa aku sedang iktikaf. Selama di kantor, jaga diri dari dosa, jaga dari pandangan yang haram, terus ini selama di kantor. Setelah itu segera balik ke rumah, perbaharui niat iktikaf lagi. Seperti itu caranya. Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Baik, Ustaz dan Bapak Ibu sekalian beserta pengajian Nuzulul Quran pada hari ini. Demikian tadi rangkaian acara sudah kita ikuti, materi yang disajikan oleh Ustaz Amir Faisal Fat. Dan sebelum kita akhiri, kita mohon kepada Ustaz untuk mengakhiri dengan doa saat ini. Itu barusan saya dapat tulisan tuh di depan. Pengajiannya mantap, mudah-mudahan istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita sekalipun tidak ada COVID, ngaji seperti ini diikuti oleh semua cabang BPKP seluruh Indonesia. Itu mudah-mudahan bisa begitu tuh. Setiap bulan sekali bagus Pak, begini ini. Gak apa-apa. Jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa terus saling menasihati di antara kita. Ini juga pelajaran luar biasa nih. Ini pelajaran luar biasa dengan COVID ini. Sekarang tuh emak-emak juga ada pengajiannya. Sambil masak di dapur dia buka Zoom juga ada. Sambil masak juga ada ikut pengajian. Luar biasa tuh. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ini budaya online nih menjadi sebuah solusi untuk kita tetap ngaji sekalipun berjauhan. Alhamdulillah, insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kalimati sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma adfa'na al-ghala wal waba waz zina wa zalazil al-mihan an baladina hadha khassa wa an baladil muslimina amma. Ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkan kami dari wabah ini. Jagalah kami dari wabah ini.
jagalah keluarga kami, anak-anak kami, ayah ibu kami, keturunan kami, jaga ya Rabb. Jagalah negeri kami, jagalah negeri umat Islam, jagalah negeri umat manusia di muka bumi dari wabah ini. Jangan sampai ada wabah seperti ini lagi ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, Engkau yang bisa menyelesaikan semua ini ya Rabb. Hanya Engkau. Kami tidak tahu, kami hamba-Mu yang sangat lemah ya Allah. Kami tidak berdaya ya Allah. Kami hanya mohon kepada-Mu agar Engkau memberikan kepada kami tuntunan agar kami istiqomah ya Allah. Agar kami istiqomah ya Allah. Kami tidak tahu kapan kami menghadap-Mu ya Allah. Dengan kepungan wabah ini kami tidak tahu ya Allah. Perumpamaan kami seperti Nabi Yunus dalam perut ikan ya. Ya Allah, kami hanya bisa membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca sama-sama saudaraku. Coba. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, bebaskan kami ya Allah dari wabah ini. Bebaskan kami dari kepungan wabah ini. Seperti Engkau telah bebaskan Nabi Yunus dari perut ikan ya Rabb. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami jika kesalahan kami berdosa ya Allah. Jagalah negeri kami. Jagalah negeri kami dari wabah korupsi. Jagalah negeri kami dari wabah harta haram. Jagalah negeri kami dari wabah maksiat. Jagalah negeri kami dari wabah dosa. Ya Rabbal Alamin, ampuni kami, janganlah negeri kami dari wabah COVID-19 ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Sofat yang telah berkenan menyediakan waktunya untuk pengajian kita pada hari ini. Kami segenap pimpinan dan kami warga BPKP menyampaikan terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz juga sehat selalu. Amin, 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 amin. Insyaallah. Dakwah. Dan Bapak Ibu sekalian, kita waktunya kita untuk mengakhiri acara ini. Terima kasih atas seluruh atensinya, seluruh apresiasinya pada kegiatan ini, dan kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap bugar, semoga tetap bisa beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya, pamit saya pamit duluan. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak-bapak semua, Bapak-bapak Kaper, Bapak-bapak Direktur, Bapak-bapak Kepala Biro, dan rekan-rekan semua insan BPKP atas kebersamaannya di kegiatan Nuzulul Quran BPKP pada tahun ini. Selamat bertugas kembali dan kita bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.